Selamat datang di Ruang Aida. Di antara gemerlap negara-negara Asia Tenggara, ada satu nama yang seringkali disebut dengan decak kagum karena kemakmurannya, Brunei Darussalam. Sebuah negara kecil di pesisir utara Pulau Kalimantan, namun memiliki reputasi sebagai salah satu negara terkaya di kawasan ini, bahkan di dunia. Kekayaan ini seringkali menjadi buah bibir, memunculkan gambaran tentang kehidupan yang serba mewah dan stabilitas ekonomi yang luar biasa. Banyak yang bertanya, dari mana sumber kekayaan sebesar itu berasal? Dan bagaimana kekayaan tersebut dikelola hingga mampu menopang kehidupan warganya dengan begitu baik? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terlintas di benak kita. Apakah benar kekayaan Brunei hanya bergantung pada emas hitam? Dan seberapa besar sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh pemimpinnya, Sultan Hassanal Bolkiah, yang juga dikenal sebagai salah satu monarki terkaya di dunia? Citra kemewahan yang melekat pada Brunei dan sultannya bukanlah tanpa dasar. Ini adalah sebuah narasi tentang sumber daya alam yang melimpah, kebijakan ekonomi yang strategis, dan tentu saja, figur seorang pemimpin yang kekayaannya seolah tak terbatas. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan mencoba mengupas tuntas dan mengungkap lapisan-lapisan kekayaan Brunei Darussalam. Kita akan menelusuri total kekayaan negara, menyelami sumber utamanya, hingga melihat lebih dekat harta pribadi sang sultan yang legendaris. Mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana sebuah negara kecil mampu membangun fondasi ekonomi yang begitu kokoh dan menjadi simbol kemakmuran di panggung global. Mari kita mulai penelusuran kita. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Seberapa kaya sebenarnya negara Brunei Darussalam? Berdasarkan data dari berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, produk domestik bruto per kapita Brunei secara konsisten menempatkannya di jajaran negara-negara terkaya di dunia. Angkanya mencapai puluhan ribu dolar Amerika. Sebuah pencapaian luar biasa bagi negara dengan populasi kurang dari 0,5 juta jiwa. Kekayaan ini memungkinkan pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas bebas biaya bagi warganya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tidak adanya pajak penghasilan pribadi. Ini adalah sebuah privilege yang jarang ditemui di negara lain. Fondasi dari semua ini tentu saja adalah sumber daya alam yang melimpah. Sumber utama pendapatan negara yang menopang seluruh struktur ekonomi ini tidak lain dan tidak bukan adalah sektor minyak dan gas bumi. Sejak ditemukan pertama kali pada awal abad ke-20, emas hitam telah menjadi motor penggerak utama kemakmuran Brunei. Hampir seluruh pendapatan ekspor dan sebagian besar produk domestik bruto negara berasal dari sektor ini. Ketergantungan yang sangat tinggi ini menjadikan Brunei sebagai contoh klasik dari negara petrostate, di mana nasib ekonominya sangat terikat erat dengan fluktuasi harga minyak di pasar global. Meski demikian, pengelolaan yang cermat selama puluhan tahun telah memungkinkan Brunei untuk mengumpulkan cadangan devisa yang sangat besar, menjadikannya pemain ekonomi yang stabil dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Jika kita berbicara tentang tulang punggung ekonomi Brunei, maka kita harus berbicara tentang cadangan minyak dan gas alamnya. Negara ini dianugerahi dengan cadangan hidrokarbon yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yang kecil. Ladang-ladang minyak seperti Seria dan Champion, serta ladang gas lepas pantai yang luas, telah dieksploitasi selama beberapa dekade. Produksi minyak mentah dan gas alam cair menjadi komoditas ekspor utama yang dikirim ke berbagai negara, terutama Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara industri lainnya yang haus akan energi. Kemitraan jangka panjang dengan perusahaan energi multinasional seperti Shell telah menjadi kunci dalam pengembangan teknologi dan efisiensi produksi. Besarnya cadangan ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan geologi, ia adalah nyawa bagi perekonomian Brunei. Pendapatan dari sektor ini mendanai anggaran belanja negara secara masif, membiayai proyek-proyek infrastruktur raksasa, dan yang terpenting, menopang sistem negara kesejahteraan yang dinikmati oleh rakyatnya. Pemerintah sadar betul akan sifat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, ada upaya terus-menerus untuk melakukan eksplorasi baru demi menemukan cadangan-cadangan tersembunyi, sekaligus menerapkan teknologi canggih untuk memaksimalkan hasil dari ladang-ladang yang sudah ada. Inilah fondasi konkret yang memungkinkan Brunei mempertahankan statusnya sebagai negara makmur.
Namun, Brunei tidak hanya duduk diam mengandalkan pendapatan dari minyak dan gas yang suatu saat bisa habis. Ada sebuah strategi jangka panjang yang sangat krusial, yaitu melakukan diversifikasi kekayaan melalui investasi di panggung global. Garda terdepan dalam strategi ini adalah sebuah lembaga yang bernama Brunei Investment Agency atau BIA. Didirikan pada tahun 1983, BIA bertugas untuk mengelola dan menumbuhkan dana cadangan negara yang berasal dari surplus pendapatan ekspor migas. Lembaga ini beroperasi secara rahasia, dan nilai aset yang dikelolanya diperkirakan mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar dolar Amerika. Ini adalah cara Brunei untuk memastikan kemakmuran generasi masa depan. Portofolio investasi BIA tersebar di seluruh dunia dan mencakup berbagai kelas aset, mulai dari kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan blue chip di Amerika dan Eropa, investasi di pasar obligasi, hingga kepemilikan properti mewah di kota-kota besar dunia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kepemilikan Dorchester Collection, sebuah grup yang mengoperasikan hotel-hotel paling ikonik di dunia, seperti The Dorchester di London dan The Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Melalui BIA, Brunei tidak hanya menjadi produsen energi, tetapi juga menjadi seorang investor global yang cerdik dan berpengaruh, yang secara diam-diam menanamkan modalnya di berbagai sektor strategis di seluruh penjuru dunia. Kini, mari kita beralih dari kekayaan negara ke kekayaan pribadi pemimpinnya, Sultan Hassanal Bolkiah. Sosok Sultan Brunei seringkali disebut sebagai salah satu raja terkaya di dunia, sebuah gelar yang disandangnya selama bertahun-tahun. Kekayaan pribadinya terpisah dari aset negara yang dikelola oleh BIA, meskipun batasan antara keduanya terkadang sulit untuk dipastikan. Menurut berbagai sumber dan majalah bisnis internasional seperti Forbes, total kekayaan bersih Sultan diperkirakan mencapai angka yang fantastis, sekitar 20 hingga 30 miliar dolar Amerika. Angka ini menempatkannya di eselon tertinggi para miliarder global dan menjadikannya monarki terkaya kedua di dunia setelah Raja Thailand. Sumber kekayaan pribadi Sultan ini sebagian besar juga berasal dari industri minyak dan gas. Sebagai kepala negara absolut, ia memiliki kontrol signifikan atas industri vital ini, yang memungkinkannya mengakumulasi kekayaan pribadi dalam skala yang luar biasa. Selain itu, portofolio investasinya juga sangat luas, mencakup berbagai aset di seluruh dunia, yang dikelola oleh tim finansial pribadinya. Kekayaan ini bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan termanifestasi dalam gaya hidup yang sangat mewah dan koleksi aset-aset pribadi yang nilainya sulit untuk dibayangkan oleh orang biasa. Ini adalah dimensi lain dari kemakmuran Brunei, di mana kekayaan pemimpinnya menjadi cerminan dari kekayaan sumber daya alam negaranya. Jika kita ingin melihat manifestasi nyata dari kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, kita harus melihat koleksi harta pribadinya yang legendaris. Dimulai dari kediamannya, Istana Nurul Iman. Ini bukan sekadar istana biasa. Guinness World Records mencatatnya sebagai istana hunian terbesar di dunia. Dengan lebih dari 1.788 kamar, 257 kamar mandi, sebuah masjid yang mampu menampung 1.500 jemaah, dan garasi untuk ratusan mobil, istana ini adalah simbol kemegahan yang tak tertandingi. Arsitekturnya yang memadukan elemen Islam dan Melayu berdiri megah di tepi sungai Brunei, menjadi landmark yang mendefinisikan kemewahan kesultanan. Namun kemewahan tidak berhenti di istana. Sultan juga dikenal memiliki salah satu koleksi mobil pribadi terbesar dan termahal di dunia. Diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan unit, terdiri dari mobil-mobil langka, edisi terbatas, dan mobil yang dibuat khusus dari merek-merek paling prestisius, seperti Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti, dan Bentley. Beberapa di antaranya bahkan dilapisi emas. Untuk urusan perjalanan udara, Sultan memiliki armada pesawat pribadi, termasuk sebuah Boeing 747-400 yang dimodifikasi secara mewah, sering disebut sebagai istana terbang. Interiornya dilaporkan dilengkapi dengan perabotan mewah, wastafel emas, dan segala kemudahan layaknya hotel bintang 5 di angkasa. Semua ini adalah bukti nyata dari kekayaan yang melampaui imajinasi. Setelah menelusuri berbagai lapisan kekayaan Brunei, mulai dari cadangan minyaknya yang melimpah, investasi globalnya yang strategis, hingga harta pribadi sultannya yang legendaris, kita dapat melihat sebuah gambaran yang utuh.
Kekayaan Brunei Darussalam dan kemegahan hidup Sultan Hasan al-Bolkiah memang bukan sekadar mitos. Keduanya merupakan sebuah fenomena ekonomi dan sosial yang menjadi daya tarik tersendiri di panggung internasional. Di satu sisi, ada kekaguman terhadap kemampuan sebuah negara kecil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang begitu tinggi dan menyejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, gaya hidup mewah dan koleksi harta yang luar biasa dari sultannya juga kerap menjadi sorotan dan bahan perbincangan. Ini adalah sebuah narasi dualistik tentang kekayaan-kekayaan negara yang digunakan untuk kepentingan publik dan kekayaan pribadi seorang pemimpin yang merefleksikan status dan kekuasaannya. Kisah Brunei adalah pengingat bahwa di sudut-sudut dunia ada model-model kemakmuran yang unik, yang dibentuk oleh sejarah, sumber daya alam, dan sistem politik yang khas. Sebuah kisah yang terus memancing rasa ingin tahu dan diskusi. Kini kami ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda mengenai model kekayaan Brunei ini? Apakah ini merupakan sebuah contoh ideal pengelolaan sumber daya alam, atau ada sisi lain yang perlu kita cermati lebih dalam? Tuliskan pandangan dan komentar Anda di kolom di bawah ini. Mari kita berdiskusi dan bertukar pikiran. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru, dan subscribe ke kanal Ruang Ida agar tidak ketinggalan penelusuran mendalam kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.